Wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ermiliani Ermilaini SPDSD selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 5 Pedamaran. Yang saya hormati Ibu Rita Noviani SPDSD selaku PLT, ya Bu, yang selama ibunya menjalankan ibadah haji sekaligus senior kami di pendidikan guru penggerak angkatan keempat. Yang saya hormati ibu-ibu guru dari SD Negeri 5 Pedamaran yang sudah sempat hadir hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka di acara diskusi visi pada kesempatan siang hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Bapak Ibu, Bapak lagi tersebut dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita panjang lebar bercerita, sebelumnya perkenalkan saya Evi Susanti. Di sini saya sebagai pengajar praktik dari instansi SMK Negeri 1 Lembui. Jadi kalau ibu-ibu nak ke Lampung atau nak ke Jakarta, silakan mampir. Tidak jauh dari Tugu Mulya, Bu. Di situ tempat kami. Kemudian saya juga termasuk guru penggerak di angkatan keempat. Waktu itu pendidikan bersama dengan Ibu Rita. Nah, pada saat ini saya dipercaya di pendidikan guru penggerak angkatan 10 sebagai pengajar praktik yang membersamai 6 orang calon guru penggerak, di mana salah satunya ialah Ibu Okta dari SD Negeri 5 Pedamaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang ini saya ucapkan sangat ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir, karena ini merupakan tugas dari Ibu Okta untuk menyelesaikan pendidikan di guru penggerak ini, Bu. Jadi fokus kita melakukan diskusi mengenai visi di guru penggerak. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwasannya selama pendidikan guru penggerak, Ibu Okta sudah belajar di modul 1.1 itu mengenai pemikiran dihajar dewantara, kemudian di modul 1.2 belajar di nilai dan peran guru penggerak, ya Bu ya. Kemudian di modul 1.3 ini mengenai visi guru penggerak, tentang visi guru penggerak. Nah, saya sampaikan susunan acara pada kegiatan diskusi kita hari ini. Yang pertama ialah pengantar tujuan diskusi, kemudian yang kedua merumuskan kalimat rumpang. Mungkin ibu-ibu di sini sudah melihat apa itu yang ditempel oleh Ibu Okta. Itulah nanti yang akan kita diskusikan bersama, mengisi kalimat rumpang untuk menyusun visi kita bersama. Kemudian yang ketiga selanjutnya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang kita sepakati nanti. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Selanjutnya penutup. Bapak Ibu, dalam proses pendidikan ini CGP kita telah belajar membuat visi untuk dirinya sebagai pendidik, ya. Jadi proses ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan visi di sekolah kita. Bukan berarti di sini kami menggurui, tidak, tapi kita belajar bersama. Saya pun di sini juga belajar, Ibu Okta belajar, kita belajar bersama-sama. Kalau misalnya nanti ada yang baik, ya silakan diambil, jeleknya jangan diambil, ya Bu ya, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya saya menceritakan pengalaman saya sendiri. Awalnya dulu saya kalau ditanya, Bu, visi di sekolah Ibu apa? Saya nggak tahu.
Saya nggak hafal. Coba saya tanya, ibu-ibu di sini hafal nggak visi sekolah ibu-ibu? Hafal nggak Bu? Nah, dulu visi sekolah kami itu keren Bu. Setengah lembar halaman itu penuh. Terwujudnya siswa yang nggak tahu lagi. Singgolnya penuh. Setengah halaman itu full. Tapi kami tidak tahu, tidak hafal. Nggak ngerti sama sekali apa yang begitu pun visi warisan dari kepala sekolah sebelumnya. Jadi kalau ditanya nggak tahu karena ya memang cuma visi itu ditempel ya sudah kita ngajar saja seperti itu. Nah jadi selama di pendidikan guru penggerak ini sedikit banyak kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, belajar bagaimana cara untuk menentukan visi yang memang merupakan itu visi bersama, bukan hanya visi dari kepala sekolah saja atau visi dari satu orang guru saja, tidak. Jadi kalau sekarang ditanya, Bu, apa visi dari SMK Ibu? Saya sekarang ngerti, karena memang sudah dibuat simple, SMK mantap. Itu sekarang visi sekolah kami. Sedikit tapi itu sudah mengenal ke banyak hal, mantap, mandiri, akhlakul karimah, nasionalis, terampil, aktif, dan profesional. Itu. Kalau ini tidak tahu karena memang sifatnya itu sekarang sudah dibuat branding SMK mantap. Itu kalau kami. Nah itu sedikit banyaknya ya ibu-ibu ya kita belajar bersama-sama karena memang di sini Ibu Okta ini diminta untuk membuat pengimbasan. Pengimbasannya ya seperti ini. Membuat aksi nyata bersama-sama. Sekali lagi saya tekankan, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui tidak, tapi kita belajar bersama-sama. Jadi mohon keaktifan dari ibu-ibu sekalian, mohon kerjasamanya kita bantu bersama-sama teman kita Ibu Okta untuk menyelesaikan tugasnya di pendidikan guru penggerak ini. Untuk selanjutnya nanti diskusi sepenuhnya akan dipimpin oleh Ibu Okta. Ya, silakan Ibu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 5 Pedaparan, yaitu Ibu R. Milaini SPDSD, yang dalam hal ini berhalangan hadir. Yang terhormat Ibu Epi Susanti SPD, yang merupakan pengajar praktik saya di calon guru penggerak angkatan 10 ini. Yang terhormat Ibu Rita Nopiani SPDSD, beliau adalah senior saya, panutan saya, dan yang selalu mendukung saya dan memotivasi saya untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Yang terhormat ibu-ibu guru sekalian, terima kasih karena telah menyempatkan hadir pada ruangan ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini guna melakukan diskusi pendampingan individu ini di ruangan ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, Ibu Epi, Ibu Rita, dan ibu-ibu sekalian, saya izin berdiri di sini bukan karena saya merasa pintar atau menggurui, tapi di sini saya berusaha untuk belajar bagaimana cara kita mengembangkan visi dan misi sekolah kita untuk kemajuan di sekolah kita untuk anak didik kita pada masa depan nanti. Baiklah Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, kita speaking terlebih dahulu, mengecek apakah kalian sudah konsentrasi. Di sini kata kuncinya yaitu menebak apa yang saya katakan. Jadi tebak apa yang saya katakan. Jadi perhatikan ibu-ibu. Ini kambing, ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau.
Jadi kita ulang dulu ya. Ini apa? Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini kerbau. Nanti kita cek pada Ibu Ika dulu. Apakah Ibu Ika sudah konsentrasi? Ibu Ika, ini kambing. Konsentrasi lagi. Ini ya, kita ulang dulunya ya. Apa yang saya ucapkan? Ini kambing, yang ini sapi, kalau yang ini benar. Ya, ini benar. Yang ini sapi. Kalau yang ini coba Ibu Yusti. Kalau yang ini untuk apa yang saya coba? Kata kuncinya kan? Yang ini kambing. Kalau yang ini salah, kurang konsentrasi. Ditanya bahwa saya di pendidikan grup penggerak ini masuk kelas 4 2A, yang mana dan mengajar pada kami yaitu Ibu Epi Santi SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, juga akan direksi sekolah ini akan mengambil apa dari sekolah dari untuknya. Yaitu Bapak Rizky Saifuddin Arif. Bantu diskusi ini yaitu pada siang tentang visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ada yang namanya apa arti visi bagi Anda sebagai guru? Ya, dan saya beritahukan lagi visi yang akan dari Ibu Rita PDIP, saya minta izin Bu, supaya kita bisa antara visi yang kita bahas hari ini dengan visi sekolah kita sudah sesuai atau ditambah sesuai dengan harapan kita. Di sini Bu, kalau bagi saya visi itu adalah kita yang ingin dicapai seorang guru. Visi berperan penting sekali karena mampu motivasi dan kekuatan bagi guru untuk mereka. Jika ada visi, kekuatan visi Bu sama dengan harapan masa depan kita dalam masa depan bangsa kita Indonesia. Harus bersifat nyari, menguatkan, menggerak hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita. Di sini ada proses peran atau mewujudkan visi menjadi menyenangkan dan bermakna. Di sini saya suatu keyakinan atau percayaan kalau dalam kelas besar kamus dalam teori pengetahuan atau pola metode paradigmanya digunakan di yang Anda miliki sebagai guru. Apakah kalian pernah berpikir untuk kelas kita mempunyai harapan? Di sini visi yang saya teruskan dari Ibu
mewujudkan generasi berprofil Pancasila. Jadi tipe profil Pancasila itu ada berapa, Bu? Ada 6 ya. Terus berkarakter dan harus pintar matematika. Dia punya kembali pada diamnya masing-masing. Yang namanya prakarsa perubahan. Bagaimana kita menciptakan atau memberikan visi, meningkatkan motivasi peserta didik melalui pelajaran yang menyenangkan. Pelajaran menyenangkan, maka anak didik kita akan termotivasi dan semangat. Di sini Bapak Ibu beritahukan kepada Ibu cita-cita untuk murid. Jadi di sini saya akan tempel pada yang pertama dulu ya. Yang pertama jadi misalnya kita mimpikan muridnya seperti apa, misalnya atau misalnya semangat belajar. Jadi nanti kita bersama sedang kita impikan. Yang sudah boleh langsung. Baik. Nomor 1. Boleh lebih dari 1. Mau dijawab. Yang lain? Baca sama-sama ya Bu. Jadi dengan pemikiran Bapak Ibu tentang visi ini, maka nanti kita bisa ingin membentuk baru. Jadi dari sinilah kita. Baik, Ibu. Baik ya, sekarang saya baca yang pertama Bu. Murid-murid yang pertama itu pintar, berakhlak, disiplin, dan Pancasila tadi Bu ya. Yang kedua saleh, soleha, jauh dari yang tadi. Di sini yang ketiga sopan, pintar, santun, disiplin. Lagi yang keempat berakhlak mulia, aktif dan berkarakter dan kreatif. Yang keenam murid yang berakhlak mulia, santun, sekolah dan berakhlak mulia. Yang ketujuh kedua orang tua. Jadi tidak menginginkan anak-anak itu yang berakhlak tidak mewujudkan visinya. Berarti itu harapan kita Bu. Pertanyaan kedua, silakan jawab lagi. Kita percaya bahwa murid adalah misalnya kita percaya murid itu mempunyai kata sini.
ya. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama memiliki bakat dan keunikan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang ketiga, itu benar. Yang keempat, kelebihan di bidang masing-masing. Yang kelima, kita sesuai kemampuan. Dan yang keenam, memiliki karakter adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikannya masing-masing, mempunyai kepintaran yang Bu. Sekarang yang ketiga, kita mengutamakan Misalnya kita mengutamakan sudah selesai. Baik, yang ketiga kita yang pertama itu pendidikan karakter mencapai kebahagiaan dan keselamatan mereka. Jadi itu yang utamakan. Yang kedua itu pendidikan karakter disiplin. Yang keempat di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan karakter. Yang kelima mengutamakan sopan santun kepada orang tua dan guru. Yang ke efektif dalam belajar. Terakhir pendidikan moral sehingga Bapak Ibu di sini berarti kita banyakkan itu baru ya mulai yang keempat itu murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan jawab ini. Selesai boleh ini. Min. Kalau belum ada yang mau minta banyak yang enggak. kita bersama-sama yang pertama juga tuh murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu adalah hal yang penting. Selanjutnya mereka belajar dan dididik untuk menjadi manusia. Mereka belajar dan dididik untuk menjadi insan yang mempunyai keunikan dan karakter.
pendidikan pelajaran yang layak dan dimengerti. Itu sangat penting. Selanjutnya untuk budi pekerti yang baik. Jadi mulai di sekolah dia itu datang ke sekolah itu untuk menuntut ilmu, belajar dan menjadi. Dia sudah termasuk semua menjadi impian ibu. Kita warga di sekolah ini yakin. Jadi pertanyaan kelima ya, yakin untuk ya Ibu Ayu. Untuk yang pertama itu untuk dapat menuntun potensi yang dimiliki mereka. Yang selanjutnya warga sekolah harus saling menghargai dan bekerja sama. Dan setiap warga sekolah ya. Yang ketiga menuntut potensi yang tinggi. Yang kelima kita harus selanjutnya untuk mencapai sekolah yang diimpikan. Selanjutnya untuk dapat menuntun dan murid atau dapat dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita warga di sekolah ini yakin kita tuh bisa mendidik anak zaman dan kodrat alam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa misalnya setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kita dan warga di sekolah ini bakat, minat dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya satu sama lain saling melengkapi tugas kita dan kemampuan masing-masing. Satu sama lain saling melengkapi. Selanjutnya siswa dengan cara yang berbeda sesuai kemampuan bakat dan kemampuan masing-masing, satu sama lain saling melengkapi.
bakat dan kemampuan masing-masing satu sama lain yang saling melengkapi. Selanjutnya setiap anak memenuhi bakat dan keistimewaan mereka tersebut. Jadi paham bahwa tujuan bisa menemukan potensi mereka masing-masing sesuai bakat dan minat. Dengan pertanyaan rumpang ini, mari kita simpulkan ke depannya nanti untuk murid kita. Jadi murid-murid kita sebenarnya kita memimpikan murid yang memiliki Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis. Jadi semua yang ibu-ibu ulama di sini sudah termasuk Popi aja. Kita impikan dan murid kita. Jadi kalau kita laki-laki kita ini, maka akan saya tampilkan visi sekolah kita buat tahun berapa ini. Jadi judul visinya yang berkompetensi anak baik. Jadi ada visi ini sesuai dengan harapan dari ibu-ibu yang ingin tambahkan atau ditambah dengan visi yang awal tadi saya tampilkan, yaitu visinya dengan harapan ibu kalian. Ibu itu ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GP dari Okta, GP kami ada generasi terus teman generasi ya. Sebenarnya visi ini sama seperti Bu Evi tadi, ya. Adanya tahu di sisi lembarannya Ibu Kepala Sekolah, beliau menyampaikan. Nah, kemarin Bu Anja sudah berbicara dengan kami untuk ya buat kalau menjadi penting. Nah, yang ada ini bukan kita bermaksud untuk ada sesuai, kita tidak tahu prosesnya seperti apa ya. Sedikit apa maksudnya itu tidak sesuai dengan harapan kita tadi. Tadi yang memiliki kita sudah tahu bahwa apa namanya guru-guru juga bisa sesuai dengan Oke, dari visi yang seperti ini tercapainya prestasi siswa SD Negeri 5. Nah, apa baik itu sebenarnya karena tidak semua sekolah itu juga apa amanahnya itu seperti apa, memahami bahwasanya anak itu memiliki karakter yang sebenarnya saya alami satu anak yang lain ya baik. Jadi kita ada keterangan sama orang itu justru kebanyakan anak-anak yang potensinya baik, potensi yang liberal yang tidak sekali. Dan melalui proses pembelajaran progresif itu terus berbulan-bulan. Nah itu juga perlu progres itu maju terus. Nah itu seperti waktu dulu memiliki visi mencapainya peserta didik yang
ada 6 karakter pribadi Pancasila. Di situ ada bilang dan tentang bagaimana sudah cakup di situ ya. Berkarakter karena selain dari profil Pancasila punya ciri khas. Bisa itu akhirnya anak-anak dari dapat diskusi bahasa yang kemudian lagi bahas identifikasi tapi dia musiknya bagus gitu menghargai itu. Jadi kalau ke sini pilihan Gus. Jadi ketika saya bicara tentang visi sebagai guru keyakinan sekolah dan budaya positif saya bergerak sendiri. Jadi itu saya ada jadi depan sekarang beliau kepala sekolah dan nanti ibu kepala sekolah punya tujuan akhirnya bisa jadi diskusi sekolah. Sampai tadi itu sangat baik, tetapi berharapnya ada perubahan paradigma lagi. Jadi itu saja saya sangat semoga didukung nantinya oleh kepala sekolah sehingga bisa. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Apakah ingin menambahi? Apakah ada yang ingin menambahkan? Ya, ibu kasih. Kalau saya dengar omongan dari ibu mewakili menjadi anak itu diwajibkan untuk terus ibu kita bilang ngomong kalau misi itu saya rasa itu saja katakan dengan kalimat ini agak rumpang Bu ya. Maksudnya belum lengkap kalimatnya. Jadi yang ditambah 100% dipaham visi itu harus Baik, jadi kalau saya menekankan bahwasanya sepertinya harus ada penyesuaian saat ini. Kalau dari ibu yang lain, kita ada tiga. Terima kasih Bu Ika, super sekali. Jadi memang ibu yang tadi buat Ibu Rita sebelumnya, yaitu meningkatkan motivasi tadi. Visi kita tadi yaitu mewujudkan generasi berprofil Pancasila. Itu kalau dipikir-pikir ya memanglah spesifik jelas. Nah, di kita sini mewujudkan generasi berprofil Pancasila. Sifat-sifatnya sudah memenuhi semua di situ, berkarakter. Jadi apa kemauan kita? Jadi sesuai dengan karakternya. Jadi kita tidak bisa menekan kepada anak. Jadi dia mempunyai keistimewaannya masing-masing.
mengganti visi kita hari ini dengan visi yang telah dibuat Tambahan dari ibu-ibu yang lain. Ibu Justina. Ibu Ayu. Salah kata-katanya. Di sini saya Pancasila, Pancasila itu sudah banyak golongannya situ ya. Ditambah lagi karakter dan umur. Saya rasa dari yang ibu semua impikan. Apakah ada Ibu kita. Jadi kalau kita berarti mewujudkan generasi dan unggul di bidangnya masing-masing, itu visi SD. Baik, kalau ada harapan di sini Bu, ada sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua. Kalau isi ini sudah kita terapkan di sekolah kita, apalah harapan kita kepada perilaku kita kepada murid. Kita ingin kalau murid ingin mereka sopan, santun, misalnya kalau jadi yang mencerminkan visi kita ini apa kita kasihkan dan misalnya di situ ada menginginkan siswa yang disiplin, yang mencerminkan dan mengajarkan kedisiplinan kepada siswa itu apa yang datang setelah tepat waktu atau sebelumnya. Kemudian kelas itu sesuai dengan jamnya masing-masing itu. Iman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berarti kan sebagai seorang guru sikap mengakhiri dan mengawali pembelajaran, atau bisa jadi mungkin di sekolah ini ada program baca Yasin bersama. Misalnya, nah harus ditunjuk murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua seperti apa. Jadi apa visinya? Apa Bu? Kita mewujudkan generasi dan unggul di bidangnya masing-masing. baiklah, sikap dan saya bisa untuk memilah-milah sikap dan perilaku ini tergantung kita urai satu-satu. Sikap kan kita tuh berharap misalkan dengan bertakwa, bagaimana cara kita sebagai guru belajar. Kemudian lagi di sini di SD 5 itu ada Yasin pertama, kemudian ada Duha itu hari bergiliran setiap waktu. Jadi misalkan di sini kelas 6A, kelas 6, kelas 6B. Kemudian untuk memberi karakter aktif harus bisa kreatif untuk jadi bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa meningkatkan atau meningkatkan kompetensi, meningkatkan karakter aktif pada anak. Dan juga dukungan orang tua di anak, memang orang tua
memberi dukungan, kepala sekolah memfasilitasi itu. Kan fasilitas yang kita gunakan dalam pembayaran. Nah, tapi mengharapkan secara full dengan aktivitas namanya fasilitas dari kepala sekolah daya positif nanti bahwa kita belajar bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita ini supaya pembelajaran jadi harus yang instan banyak Pancasila dia bisa gotong royong dari situ dari belajar sama-sama dari SD 5 budaya bukan berarti secara lepas tangan gitu Bu, tapi kadang-kadang itu berbuah itu saja kalau satu orang berkarya anak operasi semua operasi sama tetapi jadi yang mau yang ada itu akhirnya udah semangat dari semua warga sekolah itu sangat penting untuk nah karakter tadi kembali yang utama itu adalah upgrade kemampuan itu yang penting kebanyakan bukan saya ini Bu tetapi masih menyiapkan satu ruang kosong di hati untuk belajar masih menyiapkan satu jadi misalnya kalau belajar itu siapkan satu ruang kosong dan jangan pernah merasa kita saya sudah baik saya sudah belajar itu jangan seperti kita pernah mau itu kita pasti akan ada satu sisi dalam kita masih dalam diri kita untuk terus belajar ini itu guru masalah kalau sudah seperti itu insya Allah update itu tidak akan siap gitu nah pasti akan stakeholder bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya. Ibu Tri. Baik. Ya mungkin terima kasih atas kolaborasi masuk pada yang tidak bisa mempunyai angka kita cara ngerti murid kita. Jadi apa isi generasi berpikir Pancasila berkata ya, ya. Tunggu di bidangnya masing-masing. Baiklah ibu-ibu mungkin ada diskusi yang sudah diwakili Bu Ika. Jadi bertanya Bu ya, visi sudah di saya namanya terganti ulum tahu ulum DKI yang ditetapkan apakah kalau kurikulum kita berbeda lagi kalau tanya pendidikan maka bisa kita terapkan lagi kita ganti misal tahun kali atau tahun sekali apakah begitu terima kasih. Ibu Ika, pertanyaan dari Ibu Ika ya, pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum saya jawab dari ibu-ibu sekalian, visi itu bisa dibuat atau per 5 tahun atau tiket saya ganti visi. Oke. Kalau saya Bu ya, kalau menurut saya berdasarkan apa ajar anak itu juga ibu kita mengikuti zaman. Kalau sekarang menggunakan, jadi kita mengikuti zaman.
Ya. Baik, saya selagi ini sih menurut saya ya, selagi visi itu masih sesuai dengan kodrat, jika tidak diganti dengan visi yang sudah ada itu tidak baik, bukan, tapi mungkin perlu, apakah harus 2 tahun 5 tahun dan menteri, tergantung waktu dan kebutuhannya, Bu, tergantung waktu. Setahu saya sekolah saya itu baru ganti visi. Kenapa diganti visi? Karena ketika saya mengikuti guru penggerak itu sama seperti yang disampaikan Ibu, kita nggak tahu ini tadi dari tidak, tapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara mewujudkan atau bukan hanya menjadi cita-cita dari kepala sekolah saja tidak, tapi merupakan cita-cita dari seluruh warga sekolah, yaitu tetap berpihak kepada siswa, tetap dirasakan misalnya isinya diganti, yang profil menyesuaikan lagi, sepertinya kita tinggal harus disesuaikan lagi, Bu, yang baru sekolah. Mungkin itu, Bu. Ada tambahan dari yang lain? Lagi? Sudah cukup? Cukup. Untuk ibu-ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasinya hari ini. Di sini kita akan kerjasama, ya, kolaborasi dan kerjasama. Ibu Oka tadi ditinjau kembali program yang sudah ada, gerakan bersih-bersih sekolah, Gebres itu. Karena sampah itu bukan hanya menjadi masalah dari sekolah ini saja ya, tapi dari kebersihan dari sampah. Ini sangat bagus, Bu, nanti tolong ditindaklanjuti saja yang bisa kami sampaikan di sini. Itulah pembahasan yang sudah disampaikan. Lebihnya kami mohon maaf. Kalau memang ini ada baiknya ya kami, di sini kami berdua sebesar-besarnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih karena sudah ibu sekalian, ada yang mengurusi masalah PDB, masalah belum lagi masalah ulangan pula. Terima kasih.